Yang saya hormati para pembicara, Profesor Budono sebagai moderator, dan Ibu dan Bapak sekalian peserta seminar, selamat siang dan salam sejahtera. Pertama saya akan mengklarifikasi dulu istilah adult yang tadi ditulis oleh Profesor Budono, karena sebetulnya itu sudah tahun 98 tidak pernah ada yang mempersoalkan, tiba-tiba sekarang ada yang mempersoalkan. Jadi adult memang pengertiannya adalah dewasa, tapi ini kaitannya dengan training, jadi ini training untuk orang dewasa. Training untuk orang dewasa artinya tidak klasikal, tidak peserta training di sana dan guru di sini bicara, tidak, tetapi yang ada adalah peserta, fasilitator, dan subject matter expert. Fasilitator memfasilitasi diskusi dan substansi diserahkan kepada subject matter expert. Walaupun juga ada istilah adult training yang lain, tetapi tidak akan saya bicarakan di dalam kesempatan ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya membaca tema seminar sore hari ini mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah dulu, kini, dan nanti. Kemudian subtema yang diberikan kepada saya adalah pengauditan kinerja dan peningkatan kinerja institusi pemerintah. Kami BPK memang tidak memeriksa kinerja pemerintah secara keseluruhan, tetapi memang yang kita lakukan adalah pemeriksaan kinerja, performance audit, tetapi tidak terhadap keseluruhan kinerja pemerintah, tetapi performance audit ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu saja. Misalnya, kita melakukan kinerja mengenai rekrutmen CPNS. Kita melakukan pemeriksaan kinerja terhadap perlindungan TKI. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kinerja terhadap kinerja AP dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak mewakili kinerja pemerintah secara keseluruhan. Nah, yang kami lakukan dan ini kami anggap bisa mewakili kinerja akuntabilitas pemerintah adalah kita memeriksa laporan keuangan, apakah itu pemerintah pusat, LKPP, kemudian laporan keuangan kementerian lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah, LKPD. Ini bisa dianggap sebagai, menurut kami bisa sebagai suatu kinerja akuntabilitas keuangan pemerintah, apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Slide berikutnya, ini adalah kinerja akuntabilitas keuangan pemerintah, LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat sejak tahun 2004 sampai dengan 2013. Jadi kalau di dalam temanya ada dulu, kini, dan nanti, maka ini adalah mewakili dulu 2004 dan kini tahun 2013. Nanti akan kita bicarakan. Kita lihat di sini bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat sejak 2004 sampai dengan 2008 adalah disclaimer, tidak memberikan pendapat. Kemudian sejak 2009 sampai dengan 2013 adalah wajar dengan pengecualian. Kasus-kasus apa yang terjadi yang mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah pusat? Selanjutnya, ini tidak termasuk, juga termasuk, tetapi sudah tidak lagi, itu tahun 2013. Jadi ini lebih kepada tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Yang ada masalah adalah masalah perpajakan. Apakah itu rekonsiliasi pajak antara Ditjen Pajak dengan Ditjen Perbendaharaan? Kemudian lingkup pemeriksaan pajak dan piutang pajak. Dalam hal ini BPK belum bisa sepenuhnya memeriksa piutang pajak. Ada pembatasan. Kemudian juga ada perbedaan penerimaan pajak antara dalam sistem akuntansi instansi dengan dalam sistem akuntansi umum. Berbeda. Kemudian juga masalah penagihan, pengakuan, dan pencatatan penerimaan perpajakan. Ini kasus yang berulang-ulang terus. Dan juga pengendalian pencatatan piutang pajak masih lemah. Kemudian kasus lain yang signifikan adalah aset.
secara umum adalah inventarisasi aset dan penilaian. Ini terjadi dalam jumlah yang sangat signifikan. Kemudian juga aset ex BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Ini kasus lama. Kemudian juga aset ex KKKS, kontraktor kontrak kerjasama atau sekarang yang bernama SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Minyak dan Gas. Ini adalah aset-aset yang juga sebetulnya intinya adalah inventarisasi dan penilaiannya. Kemudian ini juga yang sering terjadi. Kalau yang dua sebelumnya tadi kasus itu adalah bersifat sistemik, maka yang ketiga ini adalah anggaran belanja digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini yang terjadi insidentif. Jadi tahun ini terjadi, tahun ini mungkin tidak terjadi atau terjadi dalam bentuk yang lain. Dan ini yang kemudian banyak memunculkan tindak-tindak pidana korupsi TPK. Itu biasanya pada anggaran belanja yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, belanja barang maupun belanja modal. Nah, khusus untuk LKPP tahun 2013, slide berikutnya, yang menjadi pengecualian adalah lagi piutang, tetapi sekarang piutang bukan pajak. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan mengenai nilai yang mencerminkan hak pemerintah atas piutang bukan pajak yang berupa tagihan overlifting, ini masalah minyak dan gas, kemudian penjualan migas, kemudian lagi aset kredit ex BPPN dan juga saldo dana belanja pensiun pada mitra bayar PT Tasmet. Jadi ada dana yang sudah lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh penerima yang berhak ke Tasmet, tetapi Tasmet tidak menyetorkan kembali ke kas negara dan pemerintah tidak mencatat itu sebagai piutang. Ini jumlahnya juga sangat besar. Kemudian juga penyajian saldo anggaran lebih atau SAL yang mengandung salah saji. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kemungkinan dampak selisih-selisih tersebut terhadap salah saji di dalam saldo anggaran lebih. Kalau tadi kita bicara mengenai laporan keuangan pemerintah pusat, kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka ini LKPP ini merupakan konsolidasi dari laporan keuangan kementerian dan lembaga. Slide berikutnya. Ini adalah opini-opini yang diberikan BPK kepada lembaga, laporan keuangan kementerian atau lembaga. Tahun 2004 dan 2005 memang BPK tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan kementerian atau lembaga. Opini baru diberikan sejak tahun 2006. Jadi kita lihat bahwa ada perkembangan memang yang WTP. Jadi kalau tadi Pak Bupati mengatakan ada WTP DPP, jadi sebetulnya itu masuk kategori WTP, Pak. Jadi di dalam kolom ini WTP ini juga termasuk WTP DPP. Kita lihat memang ada perkembangan sejak tahun 2006 dari 5, 13, 33 dan seterusnya menjadi 65. Demikian juga yang WDP cenderung turun. Tahun 2013 ada satu instansi yang memang belum selesai pemeriksaan, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Ini adalah kondisi akuntabilitas keuangan sampai dengan tahun 2013. Jadi masih tahun 2013 sendiri dari 86 entitas yang sudah selesai kita periksa, yang mendapat WTP 65, WDP 19, tidak memberikan pendapat 2 dan tidak wajar, tidak ada. Kasus-kasusnya apa? Kasus-kasusnya adalah masalah aset tetap. Kementerian lembaga kesulitan kadang-kadang, atau memang manajemen asetnya tidak bagus, mereka tidak pernah melakukan sensus terhadap aset-aset yang dimiliki, dan juga masalah inventarisasi dan penilaian aset-aset tersebut.
Saya melihat misalnya di Kementerian Sosial, terutama kasus-kasus aset gonogini. Jadi karena ada dulu kementerian ini berpisah dan rujuk lagi antara kementerian, bukan Kementerian Sosial, tetapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pernah pecah, rujuk, pernah pecah, jadi asetnya ini agak sulit di manage. Makanya ini aset gonogini ini yang agak sulit. Kemudian juga masalah persediaan. Mereka tidak pernah menginventarisasi setiap akhir tahun masalah persediaan. Kemudian juga mencatatnya. Kemudian juga masalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Ini biasanya kasusnya adalah kurang catat dan juga terlambat menyetor. Dan lagi adalah belanja barang dan modal. Ini adalah kasus-kasus yang banyak terjadi yang menyebabkan pengaruhnya terhadap opini. Selanjutnya akan saya sajikan mengenai slide berikutnya. Opini laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 belum kami sajikan karena ada beberapa pemeriksaan yang masih berlangsung. Jadi sampai dengan tahun 2012. Kalau kita lihat kolom paling kanan dan kolom sebelahnya, ya, jumlah entitas artinya jumlah pemerintah daerah, apakah itu provinsi, kabupaten, kota. Misalnya tahun 2004 ada 467, tetapi laporan keuangan yang ada hanya 287. Selisihnya ini tidak menyampaikan laporan keuangan ini. Dari 287 laporan keuangan tahun 2004, WTP baru 19, WTP 251, tidak memberikan pendapat 7 dan tidak wajar 10. Ini terus berkembang sampai tahun 2012. Dari jumlah entitas, jumlah pemerintah daerah yang ada sebanyak 532, yang menyampaikan laporan keuangannya hanya 442. Dari 442 yang mendapat opini WTP termasuk Kabupaten Sleman itu adalah 115. Hanya kira-kira seperempat atau hampir seperempat. Kemudian WDP 282, disclaimer atau tidak memberikan pendapat 40 dan tidak wajar, jumlah yang sangat sedikit. Kasusnya apa? Kasusnya adalah masalah kas daerah, pertanggungjawaban melambat. Jadi masih banyak SPJ yang numpuk yang belum diurus, belum diselesaikan. Kemudian juga kas tekor. Kas tekor ini masih banyak terjadi. Kemudian juga investasi non permanen atau dana bergulir. Mereka tidak mencatat. Kemudian tidak menginventarisir. Kemudian yang sudah direalisir itu nilainya berapa, itu juga masih menjadi masalah. Kemudian juga masalah investasi permanen, biasanya ini adalah pembentukan BUMD atau BUMD yang ada, laporan keuangan BUMD belum atau terlambat diperiksa sampai BPK selesai memeriksa LKPD. Lagi masalah aset tetap, mereka tidak pernah sensus, tidak pernah menginventarisasi dan menilai. Juga masalah persediaan, masalah pencatatan dan inventarisasi persediaan. Lagi masalah belanja barang dan modal. Kemudian juga pendapatan daerah, asli daerah, ini kurang catat dan juga terlambat menyetor. Itu adalah kasus-kasus yang umum terjadi di pemerintahan daerah yang menyebabkan atau yang mempengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah. Apa kesimpulan kalau kita bicara dulu dan kini? Apa kesimpulan yang bisa diambil dari data-data yang ada? Menurut saya bahwa akuntabilitas keuangan masih belum baik. Dari data yang ada menunjukkan bahwa belum semua ukurannya adalah gitu. Kalau kita bicara nanti, tahun 2015, laporan keuangan itu harus disusun dengan menggunakan basic accrual. Kalau sebelumnya adalah cash basis, maka tahun 2015
kita harus menggunakan dasar atau basis ini adalah accrual. Basis accrual ini basic akuntansi yang lebih sulit daripada cash basis. Dasarnya adalah pengakuan recognition, accrual. Oleh karena itu recognition, maka harus ada data-data yang lengkap. Bagaimana mengakui, apakah itu mengakui pendapatan atau biaya. Kemudian dengan starting point laporan keuangan yang relatif belum bagus, apakah mereka juga siap dengan perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. Slide berikutnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah accrual basis, tetapi juga masih tanda tanya. Ada beberapa pertanyaan kalau kita ingin menggunakan accrual basis. Persiapan pemerintah pusat dan persiapan Pemda. Basis ini lebih sulit. Masih banyak opini laporan keuangan yang belum BTP. Kemudian juga dasarnya adalah pengakuan atau recognition. Bagaimana kita mengakui dasarnya apa? Misalnya kita mengakui pendapatan dari pajak kendaraan. Kapan kita mengakui itu sebagai piutang misalnya? Toh aturannya ada bahwa setiap pemilik kendaraan harus membayar pajak kendaraannya. Apakah kita dengan aturan itu bisa mengakui itu sebagai piutang atau PBB misalnya? Ini adalah ketentuan-ketentuan yang bisa kita dengan dasar apa kita berani mengakui itu sebagai suatu dasar untuk mengakui suatu pendapatan. Kemudian kalau memang itu apakah data yang ada di pemerintah daerah itu sudah cukup? Apakah mereka punya sistem penyimpanan data yang bagus? Apakah sudah menggunakan IT atau tidak? Kemudian juga bagaimana SDM-nya? Karena banyak juga laporan keuangan pemerintah daerah yang bahkan dengan cash basis pun itu disusun menggunakan konsultan. Jadi apakah nanti berubah dengan perubahan dari cash basis menjadi accrual basis, mereka masih siap? Pertanyaan juga perlu ditujukan tidak hanya kepada persiapan Pemda, tetapi juga kepada BPK. Bagaimana jika misalnya Pemda yang menggunakan cash basis opininya sudah WTP dan pada tahun 2015 dia masih menyampaikan LK-nya cash basis kepada BPK. Apakah BPK akan memberikan opini itu tidak wajar? Karena undang-undangnya harus menggunakan accrual basis, tetapi Anda menggunakan cash basis walaupun sebetulnya WTP. Bagaimana sikap BPK mengenai ini? Kemudian juga bagaimana konsistensi pendapat BPK mengenai kasus-kasus yang ada dalam rangka transisi dari cash basis ke accrual basis. Menurut saya bagi Pemda yang baru ada satu Pemda yang laporan keuangannya menggunakan accrual basis, yaitu Kota Semarang. Mereka sudah 2 atau 3 tahun ini menggunakan accrual basis dan sudah mendapat opini WTP dalam Kota Semarang. Tetapi yang lain sekarang masih persiapan dan masih menggunakan sebetulnya bukan cash basis tapi cash toward accrual CTA. Jadi saya beberapa ke Provinsi Kupang dan bicara dengan para sekda di sana. Komentar mereka suka atau tidak suka kita harus menggunakan accrual basis. Nah kalau sudah komentarnya adalah suka atau tidak suka, berarti sebetulnya Bapak siap atau tidak. Persiapan ini saya kira mungkin nanti dari BPKP juga dari Kementerian Dalam Negeri harus menurut saya juga harus membantu transisi ini. Dan lagi konsistensi mengenai transisi, konsistensi pendapat BPK mengenai perubahan ini bagaimana? Karena ada 532 entitas yang harus diperiksa, ada 532 laporan keuangan yang diperiksa, dan mereka sedang beralih dari cash basis, cash toward accrual menjadi accrual. Apakah di Pemda-Pemda juga memerlukan suatu change management untuk ini? Demikian presentasi dari sekarang, Pak Prof, dan saya mengucapkan terima kasih.